Untuk penyisipan tabel di sini ini untuk tabel 1 kita akan salin dulu. Kita salin. Di sini. Nah, di sini kita blok, klik kanan, pilih insert caption. Kita pilih new label. Kita tulis label tabel. Kita klik OK. Nah, di sini kita tulis judul tabelnya. Kita klik OK. Di sini menjadi seperti ini. Warnanya hitam. Dan di tengah teman-teman warnanya 12. Di sini untuk fontnya Times New Roman. Nah, seperti ini untuk judul tabelnya. Kita lanjut untuk tabel yang kedua. Kita salin. Nah, di sini kita blok, klik kanan, pilih insert caption. Di sini otomatis menjadi tabel 1.2. Kita tulis judul tabelnya. Oke. Klik. Posisi di tengah. Times New Roman 12. Di sini bold teman-teman. Oke. Untuk tabel seperti ini. Untuk daftar tabelnya, kita di sini pergi ke reference dan pilih table of figures teman-teman. Klik. Nah, tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Ini untuk daftar tabelnya teman-teman. Nah, seperti ini untuk daftar tabel. Untuk penyisipan gambar, yang pertama adalah gambar 1, kita salin dulu. Nah, yang ini kita salin. Oke, di sini untuk gambar 1. Sama kita klik, setelah itu klik kanan, insert caption. Nah, di sini new label. Kita klik OK. Nah, setelah itu untuk judul gambarnya teman-teman. Nah, kita klik. Nah, di sini muncul. Setelah itu untuk fontnya Times New Roman 12 berwarna hitam. Nah, seperti ini teman-teman untuk gambar yang pertama. Selanjutnya untuk gambar yang kedua. Nah, di sini kita salin dulu. Ini untuk yang kedua, kita klik salin. Nah, di sini untuk gambar yang kedua, pertama kita klik kanan, insert caption. Nah, di sini otomatis menjadi gambar 1.2. Setelah itu judulnya. Setelah itu kita klik OK. Di sini untuk fontnya kita ganti ke Times. Setelah itu warna hitam. Nah, seperti ini untuk gambar yang kedua. Dan untuk daftar gambarnya, di sini kita pergi ke reference. Setelah itu kita pilih table of figure. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini muncul teman-teman. Setelah itu kita tulis. Ini untuk daftar gambarnya. Untuk pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan multi-level list. Di home, klik yang ini. Setelah itu, klik define new multi-level list.
klik level to modify, kita klik yang pertama, kita hapus terlebih dahulu dan tulis bab. Link level to style kita ganti menjadi heading 1, levelnya level 1. Setelah itu number style for this level kita ganti ke 1, 2, 3, dan tab karakter ganti ke space. Yang kedua, kita hapus link level to style-nya, kita ganti menjadi heading 2, levelnya 2, include level number from, kita klik level 1, beri titik, dan number style for this level 1, 2, 3, centang legal style numbering, follow number width, kita ganti ke space. Yang ketiga, hapus link level to style, kita ganti ke heading 3, levelnya kita ganti ke heading 3, levelnya kita ke level 3. Untuk include level number from, kita pertama klik level 1, beri titik, level 2, beri titik, dan number style for this level 1, 2, 3, centang legal style numbering, follow number width, kita ganti ke space, klik OK. Oke, yang pertama, untuk bab kita hapus terlebih dahulu, kita lock, dan kita bisa pilih di sini bab 1 heading, atau bisa juga dengan CTRL ALT 1 untuk bab, CTRL ALT 2 untuk subbab, dan CTRL ALT 3 untuk anak subbab atau sub-subbab. Kita klik di sini. Nah, menjadi seperti ini teman-teman. Untuk warnanya kita ganti ke hitam. Ukurannya 14, dan posisi untuk judul bab itu ada di tengah teman-teman. Untuk judul bab menggunakan huruf kapital semuanya, kita ganti jangan lupa untuk di bold teman-teman, seperti ini. Untuk subbab kita bold lagi, CTRL ALT 2, atau bisa dengan heading di sini. Untuk ukuran fontnya di 12, berwarna hitam dan bold, seperti ini teman-teman. Untuk anak subbab atau sub-subbab kita blok lagi, bisa dengan heading 3 di sini atau dengan CTRL ALT 3. Nah, menjadi seperti ini. Ukuran fontnya di 12, warnanya hitam dan bold, seperti itu. Ini untuk bab, subbab, dan sub-subbabnya teman-teman. Untuk daftar isi, ketika semuanya sudah di heading untuk bab, subbab, dan sub-subbabnya, kita pergi ke reference dan klik table of contents. Kita pilih yang kedua. Nah, otomatis muncul seperti ini teman-teman. Oke. Table of contents ini kita ganti ke isi. Nah, seperti ini. Dan untuk spacing daftar isi itu ada di 1,5. Nah, seperti ini. Yang pertama margin. Kalau margin itu kita akan pergi ke layout teman-teman. Klik layout, dan di sini ada margin. Klik. Kita pilih yang ini teman-teman. Atasnya 4, kirinya 4, bawah 3, dan kanan 3. Nah, otomatis akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Untuk ukurannya, size, kita pilih yang A4. Ini teman-teman. Untuk penggunaan font, menggunakan Times New Roman. Sama kita blok semuanya, dan ganti ke Times New Roman. Ini. Untuk spacing judul bab itu ada di 1 teman-teman. Nah, dan untuk isi itu spasinya 2. Dan untuk awal paragraf menjorok. Dan untuk alignment isi bab itu rata kanan kiri teman-teman, atau justify.
seperti ini. Untuk penomoran halaman, yang pertama kita pastikan terlebih dahulu ketidakadaan next page atau section break di ini. Apa ya? Menggunakan ini teman-teman. Nah di sini kayak keluar tanda seperti ini. Nah ini tidak ada. Pastikan dulu tidak ada ya. Setelah itu kita di sini kita akan next page. Nah sudah. Setelah itu di bagian sini kita next page juga. Setelah itu di bab 2 di sini. Apakah bisa di sini? Oke. Setelah itu di bab 3-nya. Oke. Setelah itu kita berikan nomor halamannya di insert. Setelah itu page number. Kita pertama kasih di bawah dulu. Oke, setelah itu pertama kita ke ini, kita klik di sini. Kita matikan terlebih dahulu link to previousnya yang di atas juga. Oke. Setelah itu kita ini different first page kita klik. Nah, setelah itu hilang di sini. Nah, di sini kan jadi hilang. Setelah itu kita masukkan page number lagi. Nah, setelah itu kita ganti ke melalui format, kita ganti ke Romawi dan start dari 1. Nah, di sini sudah mulai dari 1. Juga di bawahnya ini sudah mengikuti. Tuh, bisa dilihat. Nah, setelah itu kita hapus yang di sini. Kita hapus saja. Nah, setelah itu untuk bab 1-nya di sini kita klik. Setelah itu kita matikan terlebih dahulu link to previousnya. Yang ini juga. Dan kita beri different first page. Nah, setelah itu kita ganti ke start dari 1. Oke, nah di sini yang ini berubah dan yang ini tidak ikut berubah, teman-teman. Dan di bawah mengikuti. Setelah itu untuk yang halaman nomor 2 ini kita bisa hapus. Setelah itu kita ganti ke yang top di kanan. Nah di sini yang untuk di bab 1-nya dia akan tetap di bottom, dan untuk halaman yang kedua dia akan di sebelah kanan. Dan untuk di bawahnya mengikuti. Selanjutnya untuk bab 2, nah di sini kita matikan terlebih dahulu link to previousnya dan different first page. Nah, di sini dia akan langsung otomatis berada di bottom untuk nomornya, dan di bawahnya dia tidak akan berubah. Dan untuk bab 3 juga sama. Di sini, nah di sini kita matikan terlebih dahulu link to previousnya. Di sini kita matikan dan kita klik yang different first page. Nah, otomatis dia akan ke bottom dan yang lain tidak akan berubah, ikut berubah. Yang pertama untuk cover itu adalah penulisan judul, teman-teman. Di sini menggunakan font Times New Roman, font ukurannya 16 dan bold ya. Nah, seperti ini. Setelah itu di bawahnya kita tulis kata skripsi teman-teman dengan font 14. Di bawahnya lagi kita tulis nah, seperti ini. Setelah itu kita akan memberi logo Multidar
sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tulis lagi. Untuk fontnya 14. Seperti ini. Setelah itu bawahnya nah seperti ini teman-teman untuk covernya. Untuk selanjutnya yaitu untuk pemasangan pengunci. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu lembar. Nah seperti ini. Setelah itu kita enter. Kita tulis skripsi, enter lagi, tulis judulnya, kita tulis judulnya, nah seperti ini. Setelah itu kita enter, kita tulis penulisnya. Pertama kita ke insert lebih dahulu ke rapi menggunakan table. Nah seperti ini. Sebentar kita rapikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita tulis nama. Setelah itu di bawahnya kita tulis IDM. Nah seperti ini. Setelah itu kita tata kirikan. Nah seperti ini teman-teman. Kita rapikan lagi. Mungkin seperti ini. Nah, milih. Setelah itu kita hilangkan tabelnya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah itu kita enter. Kita tulis sebentar. Nah, setelah itu kita tulis datang tim pengunci. Kita enter pada tanggal. Nah seperti ini. Setelah itu kita buat tabel lagi. Kita buat 2, 3, 4, 5. Nah segini. Setelah itu kita yang pertama di sini tulis kita rapikan terlebih dahulu teman-teman. Nah segini. Yang pertama di sini kita tulis nama. Penguncinya. Setelah itu di sini kita tulis tanda tangan. Nah setelah itu kita di sini tulis yang pertama. Nah seperti ini. Karena untuk tanda tangan kita akan sedikit perbesar segini atau ya segini. Setelah itu untuk yang kedua coba. Nah di sini kita tulis pengunci 1. Nah seperti ini. Setelah itu yang kedua kita tulis
itu yang ketiga. Di sini untuk nomornya dan untuk tanda tangannya. Ini untuk tanda tangannya. Nah, sudah. Ini untuk yang lebih kita boleh hapus, teman-teman. Nah, sudah. Setelah itu kita buat tabel lagi, teman-teman. Oke, sebelum itu kita ini ke 12 dan tidak full, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat tabel lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sini kita tulis. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tulis setelah itu kita, nah seperti ini tidak full dengan ukuran 12, dan untuk ini kita rata kiri, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk lembar pengesahan penguji seperti ini, teman-teman. Oh ya, ini kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Untuk lembar pengesahan penguji seperti ini, teman-teman. Selanjutnya untuk halaman persetujuan penguji di sini kita tulis nah, seperti ini. Setelah itu kita buat tabel. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Sini kita tulis nama penyusun. Setelah itu di sini NTM. Di sini fakultas. Jurusan. Di sini manajemen. Setelah itu di sini untuk judul skripsi. Kita tulis judulnya. Itu sebagai strategi pembangunan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita nah, seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita buat tabel lagi. Nah, segini. Kita rapikan. Kita tulis dosen pembimbing. Setelah itu sini kita tulis setelah itu kita tulis di 1 Juni pada tanggal. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke,
Untuk selanjutnya kita buat lagi tabel. Di sini kita tulis satu, oke, seperti ini. Setelah itu kita tulis lagi di sini untuk IP-nya. Nah, kita rapikan teman-teman. Sekitar segini. Berarti ini hapus. Setelah itu kita seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita buat lagi tabel. Kita pakai tabel lagi. Nah, segini. Kita tulis nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita tambah satu lagi di sini. Kita tarik, kita tulis setelah itu kita tambah lagi satu untuk NIP-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita seperti ini. Oke, setelah itu kita hilangkan tabelnya. Nah, kita membuat pakai tabel yang tujuan agar rapi ya teman-teman. Oke, dan untuk halaman persetujuan penguji seperti ini. Di sini aku akan memberikan logo audit dar di bagian lembar pengesahan penguji dan lembar persetujuan penguji. Yang pertama kita ke insert, setelah itu kita klik pictures this device, setelah itu kita pilih logo di dalamnya, kita insert. Nah, setelah itu kita klik yang ini, kita pilih yang ini dan fix position page. Nah, di sini kita paskan. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita pilih format picture, setelah itu kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita pilih transparansinya sekitar segini ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk yang lembar persetujuan penguji caranya sama. Oke, di sini aku udah ada 5 kutipan dari 5 referensi, dan untuk melakukan citasi kita pergi ke Mendeley terlebih dahulu. Setelah itu kita klik ini add reference, kita import file, kita open. Nah, di sini dia akan mengupload. Nah, di sini sudah muncul. Kita upload kelima referensinya. Nah, oke, di sini sudah aku upload semua teman-teman. Kita kembali ke Word-nya. Pertama, kita pergi ke reference dan pastikan Mendeley kalian sudah terhubung ke Word-nya. Oke, di sini kita ada logo seperti ini. Kalau sudah terhubung, kita klik. Nah, di sini sudah ada referensi atau artikel yang sudah kita upload tadi. Nah, untuk yang pertama kita di sini. Nah, untuk yang pertama di sini
kita klik. Nah, di sini akan muncul seperti ini dan kita insert. Selanjutnya, nah, untuk yang ketiga, oke, yang keempat, dan yang kelima. Nah, jadinya seperti ini teman-teman untuk citasinya. Nah, untuk daftar pusakanya, pertama kita ke reference, setelah itu kita PD Mendeley-nya. Di sini kita klik titik 3. Setelah itu kita pilih yang insert bibliografinya, dan nah, di sini sudah langsung keluar guys untuk daftar pusakanya. Nah, seperti ini. Untuk daftar pusakanya jadinya seperti ini, yang menggunakan Mendeley. Selanjutnya untuk update daftar isi, yang pertama kita akan menghiding beberapa yang belum terhiding teman-teman sebagai daftar isi, lembar pengesahan, dan lain-lain, daftar pusaka, agar nanti ketika mengupdate daftar isinya dia akan masuk. Yang pertama kita ada untuk yang daftar isinya di sini. Nah, oke, dia akan terhiding. Setelah itu untuk daftar tabel, setelah itu daftar gambar, lembar pengesahan, setelah itu lembar halaman persetujuan penguji, dan daftar pusaka. Nah, di sini nah, setelah itu kita kembali ke daftar isi, kita update teman-teman. Nah, kita update sekali lagi. Oke, sini kita tinggal membenarkan. Nah, oke, dan seperti ini untuk daftar isinya. Nah, seperti itu.